Wes. Oke, udah. Lah, lah, lah. Bentar. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, ini perkenalan dulu. Nama saya Erika Salsabila Rosada. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tafsir Al-Fatihah bab Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, boleh di next slide. Nah, di sini yang pertama adalah konsep dasarnya. Itu memahami perbedaan spesifik antara alhamdu, dan asyukur. Kemudian ini ada alhamdu, yaitu pujian. Ini harus diucapkan dengan lisan dan mengandung pengagungan atau takzim. Seringkali kita menyamakan alham dan syukur itu sama ya. Namun, para ulama menjelaskan bahwa keduanya itu berbeda. Alham itu berarti pujian yang diucapkan dengan lisan, disertai dengan pengagungan. Kalau hanya mengagumi saja dalam hati itu belum disebut sebagai alhamdu ya. Sedangkan kalau asyukur itu lebih luas. Asyukur itu harus diwujudkan dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Contohnya, saat kita mendapat rezeki besar, kita kan cukup hanya berkata alhamdulillah. Kita wujudkan syukur itu dengan sedekah, menolong orang, membantu keluarga, dan yang paling penting adalah menjaga sholat kita. Karena sesungguhnya sholat adalah bentuk syukur tertinggi atas nikmat waktu dan kesehatan yang Allah berikan. Jadi, alhamdulillah itu adalah pujian dengan lisan, sedangkan syukur adalah implementasi dari pujian itu dalam tindakannya. Untuk konsep dasarnya, apakah sudah paham? Paham. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah istighraq. Mengapa kita wajib untuk memuji Allah dalam segala kondisi, baik suka maupun duka? Jawabannya itu di sini itu luar biasa. Kalimat alhamdulillah, kata al itu pada alhamdulillah bermakna pencakupan. Itu yang pertama. Artinya kita memuji Allah dalam segala kondisi, baik senang maupun susah. Kemudian, kenapa gitu? Karena pasti ada rahmat tersembunyi di baliknya. Mari kita lihat contoh yang sering membuat sakit. Alih-alih mengeluh, kita bisa mengingat bahwa sakit itu adalah pembersih dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, kelelahan, atau kesedihan, melainkan Allah menghapus sebagian dosanya. Jadi, sakit bukan hukuman, namun cara Allah untuk memurnikan hati dan tubuh kita. Yang kedua, yaitu saat kita sibuk bekerja. Kadang kita capek dan merasa tidak punya waktu, tapi coba kita lihat sisi lainnya. Kesibukan adalah bentuk rahmat juga. Orang yang sibuk itu sering kali lebih terjaga dari kemalasan dan dosa. Jika niatnya benar, bekerja juga bisa jadi ibadah yang besar. Kemudian yang ketiga adalah saat kita sempit hartanya. Itu jangan salah ya,
Orang yang rezekinya terbatas justru punya hisab yang lebih ringan di akhirat. Sedangkan yang hartanya banyak, tanggung jawabnya juga lebih besar. Maka sempitnya rezeki bisa jadi rahmat agar langkah kita menuju surga jadi lebih mudah. Sekarang slide ketiga. Nah, dari sini, kemudian ini ada lillah. Kesempurnaan pujian dalam alhamdu hanya mutlak milik Allah saja. Ini karena semua pujian sejatinya hanya milik Allah. Kita harus berhati-hati dalam memuji manusia. Di sini, ketika kita memuji manusia atau seseorang, itu tidak boleh berlebihan. Itu bisa beresiko membuat Allah menguji orang tersebut sehingga aibnya jadi terbuka. Itu bisa merugikan orang yang kita puji secara berlebihan tersebut. Jadi kalau kita yang dipuji, jangan lupa kita berdoa supaya kita dijauhkan dari ujian-ujian yang berat karena atas dampak dari pujian tersebut. Boleh next slide. Yang keempat itu adalah Rabil Alamin. Manifestasi rububiyah atau tindakan Allah itu yang pertama adalah nikmat yang tidak diminta, yaitu diberi akal, sehat, dan tubuh yang sempurna. Aksinya adalah dengan menggunakan anggota tubuh kita untuk ketaatan saja, misalnya membaca Al-Quran atau menolong orang lain. Kemudian ada dijaga saat tidur dari bahaya dan musibah yang tidak terduga. Aksinya yaitu dengan bersyukur saat bangun dalam kondisi yang selamat. Yang ketiga adalah kebaikan meski kita durhaka. Allah itu tetap memberi nikmat meskipun hambanya sudah bermaksiat. Aksinya ini contohnya dengan membalas kebaikan dengan meninggalkan maksiat dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita dengan meneladani sifat Rob. Boleh di next slide. Kemudian ini terdapat dua keutamaan utama ketika kita membaca atau mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, yang pastinya adalah mendapat ridho Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah ridho kepada orang yang hamba yang makan sesuatu lalu memujinya. Jadi jangan menyepelekan ucapan Alhamdulillah setelah makan ataupun minum. Yang kedua adalah doa terbaik dan penambah berkah. Hamdalah adalah zikir yang paling dicintai dan nilainya itu lebih baik daripada nikmat yang disyukurinya. Ini bisa dengan memulai setiap aktivitas yang penting dengan alhamdulillah untuk menyempurnakan berkahnya. Next slide. Nah, kesimpulannya itu Alhamdulillahirabbil alamin mengajarkan kita bahwa pujian sempurna atau alhamdulillah dan kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah semata, Sang Pengurus semesta Rabbil alamin. Pemahaman ini harus mengubah hidup kita dari sekedar ucapan lisan menjadi tindakan yang nyata. Kesimpulan lainnya adalah alhamdulillah bukan sekedar ucapan. Ia adalah cara hidup. Ada 3 aksi nyata yang bisa kita sarap dalam
presentasi alhamdulillah ini. Yaitu yang pertama adalah disiplinkan lisan dan perbuatan. Ubah lisan menjadi perbuatan. Kalau kita bilang alhamdulillah, buktikan dengan sholat tepat waktu, membantu orang lain, dan menahan emosi. Yang kedua adalah mengubah perspektif ujian. Saat kita diuji seperti sakit, sibuk, atau kekurangan, kita harus ingat bahwa itu adalah cara Allah untuk membersihkan dan meninggikan kita. Katakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga adalah meneladani sifat Rob. Menggunakan tubuh dan waktu untuk kebaikan saja. Berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Karena Allah tidak pernah berhenti memberi meski kita sering lalai. Jadi mulai hari ini jangan lupa ucapkan alhamdulillah secara otomatis, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang memuji istilahnya manajer semesta ya, yang mengatur setiap detak jantung kita tanpa pernah lelah. Next slide. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menanamkan makna Alhamdulillahirabbil alamin dalam hati kita semua, dan semoga ucapan dan pujian kita menjadi amal yang diridhoi. Sekarang sebelum saya tutup, saya akan membuka sesi tanya jawab selama kurang lebih 5 menit. Silahkan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Baik, silakan. ketika kita sedang berhadapan dengan orang tua atau kerabat yang menyakiti hati kita, gimana Alhamdulillahirobbil alamin bisa membantu kita untuk tetap berbuat baik kepada mereka? Oke, langsung saya jawab aja ya. Bagaimana ketika sedang berhadapan dengan orang tua atau kerabat yang menyakiti hati kita itu, kita bisa membantu mereka untuk tetap berbuat baik kepada mereka? Jawabannya adalah ayat ini memberikan landasan moral tertinggi untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, bahkan kerabat dekat. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah meneladani sifat Rob. Kita diajarkan bahwa Allah eh, Rabbil Alamin yang maha sempurna terus-menerus memberi nikmat kepada hambanya, meskipun hamba itu durhaka, bermaksiat, bahkan mengingkarinya. Kita adalah makhluk yang penuh kekurangan, sementara kerabat kita juga makhluk yang tidak sempurna. Jika Allah yang Maha Kuasa saja sanggup bersabar dan berbuat baik kepada yang memaksiatinya, maka kita harus berusaha meneladani sifatnya dengan tetap berbuat baik kepada kerabat yang sudah menyakiti kita tersebut. Kemudian, yang kedua, ketika hati kita terasa sakit karena ucapan kerabat, kita perlu mempraktikkan kesabaran tertinggi dan tetap melakukan perbuatan baik seperti mendoakannya, memberinya santunan, atau menjalin silaturahmi. Ini sebagai bentuk perjuangan meniru kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini akan menguatkan keyakinan bahwa kita berhenti berbuat baik hanya jika Allah juga berhenti memberi kebaikan kepada kita. Dan perlu diingat bahwa itu mustahil. Apakah itu sudah menjawab? Menjawab, Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya, Baik, silakan. jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita memuji atau mengagumi kelebihan seseorang
Misalnya itu kecantikan atau kecerdasannya tanpa melanggar prinsip bahwa semua pujian itu hanya milik Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi bagaimana cara kita memuji atau mengagumi kelebihan seseorang, misalnya kecantikannya atau kecerdasannya, tapi kita tidak melanggar prinsip bahwa semua pujian itu hanya milik Allah. Mengagumi keindahan ciptaan Allah itu adalah hal yang alami, tapi kita harus segera mengembalikan sumber keindahan itu kepada Sang Pencipta juga. Hal ini penting untuk menjaga hati agar tidak terjerumus pada syirik kecil atau berlebihan memuji makhluk, dan melindungi orang yang kita puji dari sifat sombong. Ya, apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang pertama adalah mengucapkan Masya Allah. Tindakan paling tepat adalah mengawali kekaguman dengan ucapan yang mengagungkan Allah. Misalnya, daripada langsung berkata, "Ih, kamu cantik sekali," atau mengucapkan, "Masya Allah, tabarakallah." Kita sebaiknya mengucapkan yang kedua itu. Itu berarti apa yang dikehendaki Allah, maka itulah yang terjadi. Ini secara implisit itu mengakui bahwa kecantikan atau kecerdasan itu adalah pemberian dan kehendak mutlak dari Allah. Yang kedua adalah mengingat sumbernya. Kita harus sadar bahwa kecerdasan, ketampanan, atau kekayaan adalah hal yang bisa dicabut kapan saja. Jadi dengan memuji sambil mengingat Allah, kita mengkokohkan bahwa kualitas baik itu bukan berasal dari diri makhluk itu sendiri, melainkan anugerahnya yang harus disyukuri dan diagungkan, digunakan di jalannya. Mungkin itu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Oke, pertanyaannya cukup dua saja ya. Baik, bisa saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurangnya itu dari saya sendiri, dan apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeay. Yeay, berapa menit tadi, Kak? Gak Aku tahu. ini nih recordnya.